Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi saraha suduru muwaffaqina bi altafi birrihi wa alai wa nuri basairihim bi Musa wa hada hukmi syar'ihi wa badi'i sun'ihi wa muhkami ayati walhamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha fasubhanahu man ilahu azim wa sifati wa af'ali wa khairati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafu rasulihi wa khairi wa ruhatihi. Qala Allahu ta'ala filaku anil karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bidzikrillahi tafma'innul qulub. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana fi hajati ahihi kana Allahu azza wa jalla fi hajanati wa man farraja an muslimi kurbatan farraja Allahu azza wa jalla anahu bimakrubatan min kurabi yaumil qiyamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minas sahidina was sakirina wa mahadullahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-henti melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita berada di tempat yang mulia ini untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada penghulu para nabi dan rasul sekaligus pelita kegelapan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam juga semoga terlimpahkan kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'innya, sehingga kepada kita semua semoga diberi kekuatan mengikuti ajarannya, serta di akhirat kelak mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum melanjutkan khutbah ini, terlebih dahulu khotib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama mempertahankan sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa merupakan bekal terbaik kita menghadapi kehidupan akhirat kelak. Di samping sebagai perisai diri kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat sangat bergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung kepada keyakinan kepada Allah, sifat-sifat terpuji dalamnya, serta seberapa jauh ia dari sifat-sifat tercela yang biasa bersarang di dalamnya. Marilah kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran, merupakan petikan dari doa Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhjini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yang artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syura dari ayat 87 sampai dengan 89.
Melalui ayat di atas jelas sekali bahwa orang yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan kepada Allah, bersih dari sifat tercela, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Selain itu, hati yang bersih juga merupakan sarana untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati. Maka kunci meraih ketenangan hati inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini penting bagi kita dan jemaah sekalian, mengingat tampaknya masih banyak saudara kita yang hidup serba kecukupan, bahkan bergelimang harta namun hatinya tidak tenang, hatinya sempit dan tidak lapang dada. Menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil setidaknya ada 5 kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah. Adapun hajat dan keinginan akan dipenuhi. Apapun masalah yang dihadapi akan diberikan jalan keluar. Bahkan ia akan dilimpahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Termasuk hatinya yang akan dilapangkan di setiap keadaan. Bukankah itu merupakan penenang dan kelapangan hati? Mari kita simak kembali firman Allah mengenai jaminannya bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak terduga. Quran Surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3. Itulah janji Allah bagi siapapun hambanya yang bertakwa kepadanya. Hadirin kaum muslimin, yang kedua kunci penenang dan pelapang hati adalah berzikir dan selalu mengingat Allah Zat yang Maha Menciptakan. Bahkan lebih luas lagi, selain zikir dengan asma dan sifat-sifatnya, kategori zikir di sini mencakup zikir yang mengungat kekuasaan, ciptaan dan aturannya, ancaman-ancamannya serta tanda-tanda kebesarannya. Selain menjadi sebab turunnya ketenangan hati, zikir mengingat Allah juga menjadi sebab menjadi sebab selamatnya diri dari melanggar larangan-larangannya. Bayangkan saat kita berkeinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, kemudian segera mengingat Allah, niscaya kita akan mengurungkan keinginan itu. Pasalnya, kita merasa takut terhadap siksa dan ancamannya. Artinya, alangkah baiknya dan memang semestinya hati kita selalu mengingat Allah. Kapanpun, dimanapun, baik zikir dengan lisan, dengan hati, maupun dengan keduanya. Baik secara zohor ataupun suara keras, maupun secara sir atau suara pelan. Hadirin yang dirahmati Allah, kunci yang ketiga untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Orang yang berdosa kemudian bertaubat ibarat orang yang kotor kemudian mandi. Hal itu harus segera dilakukan, jangan menunggu dosa itu berkarat dan berakibat mengeraskan hati. Selain bertaubat, jika kita ingin tenang dan lapang hati, harus berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang darinya kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah kepada Allah, sebab diberi sesuatu yang kurang kita diberikan Allah kepada hambanya, yang pasti itu sudah pasti baik. Sebab kurang baik itu hanya menurut pandangan mata kita. Mari kita simak jaminan Allah bagi orang yang tawakal dan selalu berserah diri kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighun amri. Yang artinya, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Walhasil, setiap kita sudah berbuat lalai atau berbuat dosa, segera akhiri dengan bertaubat. Setidak-tidaknya dengan istighfar. Setiap kita menerima ujian atau hasil yang kurang sesuai dengan harapan, segera serahkan kepada Allah. Berusahalah menjadi lebih keras lagi, lebih sering lagi berdoa dan memohon kepadanya. Adapun hasilnya terserah Allah. Syukurilah setiap apa yang Allah berikan kepada kita, besar ataupun kecil. Sebab dengan syukur nikmat Allah akan ditambah dengan berserah kita menjadi ringan tanpa beban. Ibnu Athaillah pernah berpesan, jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sebab itu bukan urusan hamba.
dipikirkan pun hanya akan membuat beban. Hamba hanya berusaha dan berdoa, hasilnya terserah Allah. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati akan tenang dan lapang. Sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Kunci yang keempat penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah. Tak bisa disangka sempitnya hati kita akibat kurangnya ilmu Allah dalam hati kita. Maka salah satu kunci meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmunya. Sebab dengannya hati kita akan tenang dan terang dari gelapnya kebodohan. Karena itu, selagi ada waktu, tuntutlah ilmu Allah yang selalu menerangi pemiliknya, sekaligus menuntun ke jalan keselamatan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir atau kunci kelima ketenangan hati adalah selalu menolong sesama sebagaimana hadis yang sudah disampaikan dalam mukadimah khutbah di atas. Orang yang selalu menolong kesulitan orang lain maka akan ditolong oleh Allah. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Bukankah kita mendapatkan pertolongan orang lain, hati kita akan menjadi senang. Maka itu pula yang dialami oleh orang lain saat ditolong oleh kita. Maka mulai dari sekarang perbanyaklah membantu orang lain. Niscaya kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Sebab itu mari kita menebar kebaikan. Sebab itulah kebaikan yang akan kembali kepada kita. Tolonglah orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan. Bukakanlah kesulitan orang lain, niscaya kesulitan kita pada hari kiamat akan dibukakan oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, serta di akhirat kelak akan menjadi hamba-hambanya yang mewarisi surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu walakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li walakum waliyairi muslimina wa muslimati fastaghfiruhu innahu huwa azizur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tishahi bihablillahi matain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu illallahu wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u illa maghfiratin rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma tasliman gfirli mu'minina wa mu'minati wa muslimina wa muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujibud da'awati wa yaqdiyal hajati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil jahannam wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min hammi wal akhajani wa na'udzubika min
ajri wal kasal wa na'udzubika min jubni wal bakhli wa na'udzubika min ghalabatid dan daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa iyata'i dzil qurba wa banha anil fahsai wal munkar wa bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wad'uuhu yahtajib lakum walazikrullahil akbar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.